Silakan Mas Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan kasus pembelajaran, Iya, ya silakan Tim. kasus yang sering terjadi di tempat kita mengajar, yaitu kurang lancarnya anak dalam membaca di kelas rendah, tak lain pada kelas tinggi, yaitu kelas 5. Untuk mengingat dan menyebutkan huruf abjad saja masih kesusahan. Terus terkadang lagi ya Pak, kasusnya di bagian lebih favoral. Di situ banyak anak-anak yang gagal dalam pembelajarannya Pak. Jelas ya Pak suara? Iya. Mungkin untuk membimbing siswa tersebut supaya bisa meskipun tidak lancar seperti teman-temannya. Bahkan anak tersebut dalam seminggu 4 kali diberi jam tambahan untuk belajar membaca. Dimulai dari bermain game menggunakan kata huruf, diajarkan dengan mengeja, menggunakan buku cerita yang penuh dengan gambar. Mengingat lagi hal tersebut usaha yang dilakukan para guru. Hal ini dikonsultasikan kepada orang tua murid tersebut. Namun orang tua murid mempercayai semuanya pada guru, karena orang tua murid tersebut juga mengalami buta huruf. Mungkin hanya segitu Pak kasus yang kita alami dalam sekolahnya kita gitu Pak. Oke, Hampir sama sih Pak dengan sekolah di sekolahnya saya tuh ada juga Pak murid sekarang itu sudah kelas 4. Perbedaan kelas Pak antara yang punya Bu Aisyah kelas 5, yang punya saya itu kelas 4 Pak. Oke. Ketika disuruh membaca itu anaknya tuh Pak cuma mengeja terus setelah tak suruh langsung itu cek anaknya gitu Pak, tak tanya belajar apa enggaknya gitu, sudah tak konsultasi dengan orang tuanya, terus orang tuanya cuma bilang iya gitu aja Pak. Oke, cukup Mas Hendrik. Oke Pak. Oke, terima kasih Mas Hendrik dan Mbak Aisyah. Kasus yang sudah dipaparkan juga sudah naratif berdasarkan dengan realita yang dialami ya. Nah, cuman ini yang dialami oleh Mas Hendrik dan Mbak Aisyah adalah personal antar siswa, jadi yang bersifat individu ya, tidak mayoritas kan yang mengalami itu. Jadi gitu ya. Jadi hanya Kalau satu. ya, kalau yang mayoritas tuh Pak yang terkait dengan pembelajaran hewan itu Pak. Dan udah bentar Pak. Terkait dengan hewan yang sesuai dengan jenis makanannya itu Pak, yang sering yang kebanyakan gitu Pak antara siswa itu Pak. Bukan cuma per individu yang itu Pak. Oke. Nah, seharusnya yang dipaparkan adalah yang masalah yang mayoritas, yang dominan terjadi di kelas itu. Jadi bukan antar siswa ya, satu per satu siswa. Kalau ini misalnya anak ABK hanya satu di kelas itu ya, yaitu kan ABK berarti kan butuh penanganan khusus atau kebutuhan khusus kan ya. Kalau itu terkait dengan misalnya 80% siswa misalnya sudah diberikan pelajaran yang benar, strategi yang benar, tapi kenyataannya mungkin hasil belajarnya masih rendah. Nah, itu ada apa? Nah, itu kan berarti permasalahan yang bersifat klasikal atau mayoritas. Kalau satu anak ABK, lah ini kan perlakuannya ya nggak bisa dipukul rata, tidak bisa untuk semuanya kan begitu. Oke, tapi tidak apa-apa, sudah bagus. Terima kasih Mas Hendrik dan Mbak Aisyah. Nah, sekarang saya minta pendapat dari perwakilan kelompok 3. Silakan Mbak Firda atau Mbak Gita dulu yang mewakili. Mana Mbak Firda atau Mbak Gita?
Iya Oke. Pak, saya Gita Purnamasari Pak. Oke, Mbak Gita Purnamasari dari kelompok 3. Coba Iya, dari masalah pembelajaran yang dipaparkan oleh Mas Hendrik tadi, coba disebutkan masalah apa saja yang ada di dalam teks tersebut. masalah yang dipaparkan oleh Mas Hendri tadi, terdapat beberapa masalah yang memungkinkan terjadinya kasus dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya yaitu kesulitan anak dalam membaca. Yang kedua, kurangnya bimbingan guru dalam memperhatikan sikap siswa, baik itu siswa yang pandai membaca atau tidak. Terus yang ketiga juga itu Pak, kurangnya waktu belajar siswa dalam pelajaran membaca, sehingga sampai pada kelas tinggi siswa tetap masih belum bisa membaca. Sedangkan seharusnya siswa itu maksimal di kelas 3 sudah harus lancar membaca dan juga menulis. Setidaknya sebagai guru harus bisa meluangkan waktu untuk memberikan tambahan pelajaran di luar jam sekolah untuk mengajari siswa membaca dan menulis bagi siswa yang masih belum paham masalah kalistung itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Gita sudah berarti menyimak betul Mbak Gita ya. Kemudian kelompok 4 mewakili Mas Agus atau Mas Hendra, silakan. Mana Mas Agus atau Mas Hendra? Iya Pak, siap Pak. Oke, saya Pak pertanyaannya Indra, Pak. dari permasalahan yang disampaikan oleh Mbak Gita tadi, coba dianalisis ya, penyebab terjadinya Menurut masalah saya itu Pak, dari apa? permasalahan yang dialami oleh Mas Hendri ini, kelompoknya Mas Hendri, menurut saya ini kan merupakan permasalahan khusus Pak ya. Pak, ini bukan banyak Pak. Di SD-nya saya juga banyak siswa kelas tinggi itu yang tidak bisa membaca. Nah, untuk mengatasi masalah ini yang harus dilakukan guru yang pertama mungkin bisa membentuk kelas khusus, yaitu kelas yang namanya kelas inklusi Pak. Bisa di kelas itu sendiri dengan cara melainkan siswa dalam bentuk kelompok lain. Misalnya khusus yang nggak bisa baca itu ditaruh kelompok khusus yang nggak bisa baca. Terus yang kedua, ini guru ini bisa menyiapkan kayak kartu baca atau yang lainnya ya, yang setiap hari ini diberikan ke siswa berupa kayak kartu misalnya tulisan ABC atau apa kata-kata. Ini diberikan ke siswa yang tidak bisa membaca tersebut dengan cara meminta siswa untuk menyebutkan kata itu, atau setelah itu diminta untuk menuliskan hurufnya yang diambil dari kartu baca tersebut Pak. Oke. Itu mungkin bisa dipakai untuk mengatasi siswa yang nggak bisa membaca. Oke, terima Terima kasih. kasih, Pak. Oke, Mas Hendra, terima kasih. Itu adalah solusi yang ditawarkan oleh Mas Hendra, perwakilan kelompok 4. Coba terakhir kelompok 5 mewakili siapa? Mbak Rifatul atau Mbak Prilly? Saya Pak, Prilly Pak. Mbak Prilly. Nah, tadi yang dijelaskan Mbak Gita adalah masalahnya, yang dijelaskan Mas Hendra adalah solusinya. Mbak Prilly coba dianalisis. Kenapa kok anak itu sudah diajarkan berbagai cara tapi permasalahan tidak bisa membaca dan menulis itu masih banyak terjadi. Penyebabnya apa Mbak Prilly? Kalau menurut saya Pak, penyebabnya tahu salah satu faktor yang bisa menyebabkan anak itu tidak sama kemampuannya dengan temannya yang lain, ada yang bisa membaca dan yang belum bisa membaca. Itu salah satu faktor juga dari orang tua Pak. Kurangnya bimbingan orang tua juga di rumah yang mengajarkan anaknya untuk belajar membaca sebelum masuk ke SD, maksudnya dalam jenjang TK atau PAUD gitu Pak. Misalnya seperti sama kejadiannya seperti di sekolah saya juga begitu Pak. Jadi siswa baru yang akan masuk ke sekolah itu
itu diadakan tes terlebih dahulu. Jadi kita sebagai guru itu tahu berapa jumlah siswa yang bisa membaca dan berapa jumlah siswa yang tidak bisa membaca. Jadi didata dulu, Pak. Kemudian setelah masuk pelajaran atau masuk kelas, itu siswa dibedakan menjadi 2 kelas. Jadi ada kelas A dan kelas B. Kelas A itu yang khusus untuk anak-anak yang masih belum bisa membaca. Kemudian yang B itu anak-anak yang sudah bisa membaca, tetapi sama-sama kelas 1 begitu, Pak. Jadi guru yang mengajar juga berbeda, Pak. Oke. Jadi yang mengajar di kelas A itu guru yang sudah senior, yang sudah bisa membimbing siswa. Kemudian guru yang B itu juga tetapi yang sudah fokus dalam pembelajaran yang akan berlangsung. Begitu, Pak. Jadi ada kerjasama antara orang tua dengan guru supaya anak itu bisa cepat belajarnya atau bisa cepat memahami huruf, kemudian bisa membaca. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Itu terjadi di sekolah saya memang. Ada yang seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Prilly, sudah luar biasa sesuai dengan konteks memang yang kondisi yang sebenarnya di lapangan seperti itu. Diperparah lagi dengan adanya pandemi ini ya, kondisi pembelajaran daring, apalagi kelas rendah, kelas 1, dari TK ke kelas 1 yang mengalami pandemi. Jadi mereka tidak pernah ketemu sekolahan. Yang diperparah ketika orang tuanya sibuk ya. Kalau orang tua sibuk, tidak sempat memberikan pelajaran khususnya calestung kepada anak kelas 1, dan di sekolah daring tidak mungkin bisa maksimal pembelajarannya. Jadi memang filosofinya tripusat pendidikan, yang tripusat itu disebut tripusat itu adalah yang pertama orang tua, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitarnya. Kalau orang tua dan guru tidak sinkron atau tidak sinergi, maka korbannya adalah siswa. Begitu juga gurunya sama orang tuanya sinkron, lingkungannya yang tidak mendukung, begitu akan mengalami hambatan pada siswanya. Oke, itu kalau anak tidak bisa membaca, faktornya banyak sekali ya. Ada yang sifatnya genetik ya, mungkin karena tunagrahita atau kelemahan mental. Itu biasanya terjadi misalnya waktu hamil, misalnya kecelakaan, atau karena salah minum obat dan lain-lain. Itu faktor genetik. Jadi lahir langsung tunagrahita, itu biasanya terhambat membacanya. Tapi yang dipermasalahkan adalah anak ini normal, bukan tunagrahita, tapi tidak bisa membaca. Nah, ini berarti faktor lingkungan atau pengalaman dari orang tua, guru, dan lingkungannya. Ini yang jadi masalah. Kalau ABK tunagrahita ya, nah ini tidak bisa dipaksakan harus sama dengan anak normal yang lain, karena memang ABK berkebutuhan khusus. Kebutuhannya khusus, materinya khusus, perlakuannya khusus, sampai evaluasinya juga khusus. Itu anak ABK. Saya buat ini tentang Ibu Nina mengajarkan topik tentang perkembangan teknologi transportasi di kelas 4 SD. Pada kegiatan awal, Ibu Nina mengucapkan salam, kemudian mengatur siswa. Mama ada suara. Suara saya Kedengaran udah. Buang ada. Silakan dilanjut. Kemudian pada kegiatan inti, Ibu Nina menjelaskan perkembangan transportasi serta menyebutkan jenis transportasi masa lalu dan masa kini. Jenis transportasi masa lalu yaitu dokar atau dermat, gerobak, sepeda, kereta, kuda. Sedangkan transportasi darat masa kini yaitu truk atau Kala ko bang botin malam ko deh. mobil, kereta api, Oh, ko bisa dito.
Setelah memberikan penjelasan, Ibu Nina memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, tetapi anak-anak tidak ada yang mau bertanya kepada Ibu Nina, dan sebagian besar siswa tidak tertarik pada pembelajaran hal ini. Terlihat dari adanya siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru, dikarenakan melamun, bahkan ada yang bergurau dengan temannya. Namun Ibu Nina terlihat tidak memperhatikan perilaku siswa. Kemudian Ibu Nina membagikan lembar kerja kepada anak-anak. Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan lembar kerja, Ibu Nina mengadakan tanya jawab, dan ternyata sangat mengecewakan karena hanya ada 10 anak yang dapat menjawab dari 25 anak di dalam kelas tersebut. Ini seperti itu kasus yang saya buat, Pak. Oke. Terima kasih. Ini kasus yang singkat, ya singkat, jelas tapi padat. Tidak apa-apa sudah. Oke, terima kasih Mas Reftiko. Oke teman-teman, sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 6, Mbak Dewi atau Mbak Siti Meridatul mewakilinya. Silakan, kelompok 6, Mbak Dewi Novita atau Mbak Siti Masalah dalam kasus pembelajaran bahasa Indonesia yang telah disampaikan oleh Mas Reftiko, yaitu kurangnya konsentrasi anak. Jadi seharusnya guru itu bisa menarik perhatian siswa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, yaitu bisa digunakan yel-yel atau yel-yel sekolah, atau bisa menggunakan yel-yel, kalau di pengalaman saya itu bisa menggunakan yel-yel sekolah, terus yel-yel Bondowoso. Seperti saya kalau ketika mengajar, jika anak-anak itu kurang fokus, Pak, itu saya menggunakan yel-yel yang dari Bondowoso. Jadi ketika saya mengucapkan Bondowoso, anak-anak menjawab melesat, dan ketika saya menjawab dinas pendidikan, anak-anak itu menjawab maju, kompak, bahagia. Jadi seperti itu. Oke. Itu dilakukan minimal ya maksimal 3 kali atau 2 kali gitu, sampai anak itu bisa fokus kembali. Terus ada yel-yel sekolah juga yang saya berikan supaya anak bisa memperhatikan. Oke. Dengan semangat anak buat yel-yel tersebut, konsentrasinya akan kembali lagi, Pak. Gitu. Baru ketika itu saya memberikan materi. Oke. Oke. Atau bisa juga sebelum pembelajaran kita mengajak siswa untuk bernyanyi bersama terlebih dahulu, atau bermain game dulu, game-game ringan gitu, Pak, supaya menarik perhatian siswa. Ketika kelas sudah bisa dikuasai oleh guru, maka materi bisa dilanjutkan atau disampaikan kepada siswa. Terus dari kasus pembelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan juga, mungkin Bu Nina itu bisa menggunakan media untuk menarik perhatian siswa, seperti tadi transportasi, bisa kita menggunakan gambar alat transportasi yang ditampilkan di dalam kelas, yang kita print, kita bisa mengunduhnya dari Google. Sekarang sudah banyak cara yang bisa kita gunakan. Kemudian bisa berupa video yang ditampilkan menggunakan slide itu, Pak. Jadi seperti itu. Terus
Ada lagi? Cukup? Seperti itu Pak, Oke. kurang lebihnya Pak. Terima kasih Mbak Dewi Novita, cukup detail dan jelas ya, sesuai dengan kearifan lokal Bondowoso tadi itu ya. Yel-yelnya Iya, harus Pak. sesuai dengan kearifan lokal supaya para siswa itu juga tahu tentang kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Oke. Kemudian saya minta pendapat dari kelompok 7, entah itu Mbak Dahlia atau Mbak Lailatul Badriah, silahkan mewakili. Baik tentang permasalahannya, faktor penyebabnya maupun solusinya. Berbeda dengan Mbak Novita, mungkin ada ide yang lain, silahkan. Mungkin di sini Bu Nina itu kekurangan media saat mengajar itu tidak menggunakan media, karena sebenarnya untuk anak-anak itu Pak, kalau di kelas rendah untuk hal-hal seperti itu memang memerlukan media terlebih dahulu. Lalu saat Bu Nina membagikan lembar kerja soal siswa ini, Bu Nina tidak menjelaskan terlebih dahulu soalnya itu bagaimana digimanakan seperti itu Pak. Ada lagi? Jadi Bu Nina di sini kurang berinteraksi dengan siswa seperti itu Pak. Nah, ya betul. Sudah itu saja Pak. Oh, itu saja. Oke, terima kasih Mbak Dahlia. Saya beri ini penengahan ya. Yang pertama, permasalahannya di situ adalah siswa bosan, suka melamun dan tidak tertarik untuk belajar tentang itu, tentang macam-macam transportasi ya. Sudah tidak tertarik, namanya tidak senang, tidak tertarik, otomatis mereka ngantuk, bosan, ngelamun, itu pasti. Nah, itu permasalahan utama. Karena sudah bosan dan tidak tertarik, otomatis akan berdampak pada hasil belajar tadi itu, yang lembar kerja yang dibagikan ternyata hasilnya mengecewakan karena memang dampak dari awal tidak senang. Nah, berarti akar masalahnya anak-anak tidak senang belajar, membosan, itu akar masalahnya sebenarnya. Jadi solusinya terkait dengan penyebab itu apa? Satu, misalnya ya, pentingnya apersepsi. Apersepsi itu ya tidak hanya yang disampaikan Mbak Novita tadi benar, ada ice breaking, kemudian yel-yel, itu sebenarnya untuk meningkatkan konsentrasi ya, meningkatkan konsentrasi saja dan semangat supaya tidak ngantuk. Nah, apersepsi, pengembangan dari itu adalah ada 3 jenis apersepsi ya, tolong disimak baik-baik. Yang pertama adalah mengkaitkan materi yang akan dipelajari sekarang dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Itu apersepsi yang pertama. Misalnya kemarin kita mempelajari ini ya, dijelaskan dulu garis besarnya, kemudian tingkat pemahaman siswa tentang itu apa, dikaitkan dengan yang sekarang. Itu apersepsi model yang pertama. Apersepsi model yang kedua adalah apersepsi mengkaitkan materi dengan kondisi atau konteks di lingkungan anak sehari-hari. Misalnya, tadi waktu berangkat ke sekolah naik apa anak-anak misalnya. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik mobil dan seterusnya. Itu kan anak-anak mengalami sendiri. Nah, kemudian setelah dikontekskan dengan kehidupan sehari-hari, maka dikaitkan dengan materi. Oleh karena itu, kita sekarang mempelajari tentang materi ini. Nah, itu ada ketertarikan akhirnya untuk mempelajari materi yang akan dipelajari. Itu model yang kedua. Model apersepsi yang ketiga adalah menyajikan hal-hal yang bersifat pro dan kontra, atau yang jawabannya itu belum ketemu, sehingga ketika anak diberikan sajian di awal yang belum ketemu jawabannya, akhirnya anak itu akan tertarik, akan penasaran untuk mempelajari itu. Jadi jangan masuk salam absen langsung materi. Nah, karena pikiran anak itu masih kemana-mana. Itu yang pertama. Yang paling penting itu sebenarnya pembelajaran itu di kegiatan pembuka itu, di apersepsinya itu. Itu tambahan dari saya.
Nah, selebihnya seperti yang disampaikan Mbak Novita tadi, diberikan media, kemudian interaksi dan lain-lain yang disampaikan Mbak Dahlia tadi. Nah, salahnya Ibu Nina itu sudah tahu siswanya bosan, melamun dan ngantuk, pelajaran kok tetap dilanjutkan tanpa memperhatikan kondisi siswa itu, malah diberikan ujian lembar kerja padahal sudah tahu kondisinya kayak seperti itu. Nah, seharusnya guru itu ketika melihat perilaku siswa yang tanda kutip melenceng ya, entah itu ngantuk, rame dan lain-lain, jangan dibiarkan, diberikan variasi dulu, hal-hal yang menarik. Ketika konsentrasi sudah masuk lagi ke pelajaran, maka dilanjutkan pelajarannya, jangan tambah langsung diberikan ujian. Ya jelas hasilnya pasti buruk ya, karena materinya aja tidak masuk kok diuji. Nah kan gitu. Mungkin itu saja dari saya tambahnya. Pak Purwadi adalah seorang guru kelas 1 di sebuah SD yang terletak di daerah pegunungan dengan jumlah siswa laki-laki 17, perempuan 13. Pada awal kegiatan pembelajaran, Pak Purwadi menunjukkan hasil kerja anak yang terbaik pada pertemuan kemarin berupa binatang kambing. Oke. Gitu ya. Dalam melaksanakan pembelajaran, Pak Purwadi dibantu oleh seorang pengasuh yang bernama Pak Jamil. Pelajaran yang sedang berlangsung dengan mengambil tema lingkunganku dengan model pembelajaran sudut. Pak Purwadi menjelaskan cara menyusun Lego yang berbentuk kerucut dengan memberi contoh di papan tulis. Salah satu penjelasannya adalah sebagai berikut. Pak Purwadi mengatakan, perhatikan anak-anak, kalau kita membuat bangun dengan menggunakan media Lego, yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana memasangkan setiap Lego agar tersusun menjadi sebuah bangun. Coba ya itu. Kemudian Pak Purwadi mengajak anak-anak menyanyikan lagu Gajah-Gajah, diiringi gerakan menirukan gajah yang sedang berjalan. Kemudian Pak Jamil menanyakan pada anak-anak, anak-anak sudah jelas apa tujuan? Teman-teman apakah sudah kegeser? Ya sudah. Nah, apa tujuan permainan kita hari ini? Anak-anak diam. Mereka mungkin mereka bingung. Pak Purwadi pasti sudah jelas kan? Nah, sekarang coba kalian praktekkan. Pak Purwadi membagi anak menjadi 3 kelompok dan anak-anak membuka Lego masing-masing, kemudian mencoba di bawah bimbingan Pak Jamil. Secara berangsur-angsur mereka mulai mengerjakan, namun sebagian besar anak ribut karena tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Hanya beberapa anak yang tampak mengerjakan dengan tekun, yang lain hanya memainkan Lego sesuai kemauan anak, dan ada pula yang bertengkar dengan temannya. Selanjutnya, selama anak-anak bekerja, Pak Purwadi duduk di depan kelas sambil membaca. Setelah selesai, anak-anak diminta saling bertukar hasil pekerjaan. Pak Purwadi meminta seorang anak menunjukkan hasil pekerjaannya. Tetapi karena pekerjaannya banyak yang tidak selesai, Pak Purwadi lalu mengeluarkan bentuk bangunan yang telah jadi. Kemudian anak-anak diminta memeriksa, kemudian disuruh untuk mencontoh. Oke, dari paparan kasus itu, coba itu ada identifikasi 3 kelemahan model pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Purwadi. menurut saya 3 kelemahan model pembelajaran yang dilakukan Pak Purwadi, yaitu Pak Purwadi kurang jelas saat memberikan penjelasan kepada muridnya. Pak Purwadi kurang memperhatikan muridnya saat muridnya mengerjakan itu tadi, dan murid juga ya Gimana Pak? Tadi Mbak Mira nyimak apa tidak? iya menyimak. Halo Pak, Ya. saya tambahkan Pak, saya Rika. Oh Mbak Rika silakan. Kalau menurut saya Pak,
di sini kan Pak Purwadi di sini menjelaskan tentang pembelajaran sudut ya Pak. Tapi pas waktu ini kemudian langsung menyanyikan lagu ini kan tidak nyambung dengan materi yang diajarkan sama anak-anak Pak. Ya, terus langkah-langkahnya yang benar seperti apa? Yang benar. Kalau menurut saya seharusnya Pak Purwadi menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak bagaimana memasangkan setiap Lego agar tersusun menjadi sebuah bangunan. Mungkin kan biasanya di setiap sekolah itu ada alat peraga Pak. Mungkin bisa menggunakan hal seperti itu dibandingkan dengan menjelaskan ke papan. Itu kan membuat siswa lebih aktif Pak. Kalau langkah yang menurut saya digunakan seperti itu Pak. Kalau hanya menulis di papan, anak-anak belum tentu fokus dengan apa yang dijelaskan di depan Pak. Dan di sini Pak Purwadi pun langsung mengatakan pasti sudah jelas kan. Nah sekarang coba kalian praktekkan. Nah, ya itu. Jadi Pak Purwadi di sini kurang memperhatikan siswa Pak. Oke, Pak Purwadi mengabaikan ya, siswa paham atau tidak, Pak Purwadi mengabaikan. Jadi langsung yang penting mengajar gitu, paham atau tidak paham bukan urusan Pak guru gitu ya. Iya, sepertinya seperti itu. Oke, dalam aspek evaluasi. Dalam aspek evaluasi tadi kan kesalahannya langsung diujikan begitu ya, tanpa diberikan umpan balik atau koreksi seperti apa kan begitu, langsung diberikan ini loh contoh yang benar kan begitu ya. Yang benar seperti apa? Yang benar. Seharusnya Pak Purwadi memberikan contoh terlebih dahulu dari awal bagaimana caranya membentuk sebuah dari logo itu Pak, lalu dijelaskan baru bilang seperti ini contohnya yang benar gitu Pak. Pak Purwadi tidak menjelaskan terlebih dahulu, langsung memberikan contoh yang benar. Ya. Itu kemudian hasil kerja siswa itu kan tidak ada umpan balik atau tidak ada koreksi dari sang guru ya, dari Pak Purwadi ya. Jadi yang benar itu kan di akhir pembelajaran atau hasil karya siswa itu kan satu-satu, misalnya si A ini kekurangannya ini, yang benar seperti ini, si B kan begitu. Bukan langsung ini loh hasil yang benar, punya kalian salah, bukan seperti itu. Jadi ada umpan balik, ada koreksi satu persatu, itu yang paling benar. Nanti evaluasi itu butuh umpan balik yang paling penting, bukan sekedar nilai tapi umpan baliknya. Jadi gitu ya. Oke. Mungkin cukup itu saja ya pembelajaran atau tutorial kali ini. Siap Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga kalian sukses dan semoga tutorial lancar hingga lulus nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.